Selamat pagi Bu Dewi dan teman-teman, perkenalkan saya Calvin Samuel Simbolon dari kelas 11 RPL 1. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat aktivitas fisik teratur. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Dan pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hal seperti hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi, pola aktivitas fisik setiap hari, manfaat jangka panjang dari partisipasi aktivitas fisik secara teratur, serta yang terakhir ada pola kebiasaan makan dan juga pola istirahat. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Yang pertama adalah udara. Pencemaran udara sudah tidak asing lagi bagi kita. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pencemaran udara merupakan hal yang juga mempengaruhi kesehatan kita. Udara yang kita hirup setiap hari itu sudah dapat dipastikan dalam keadaan kondisi tercemar. Beberapa sudah dalam keadaan kondisi tercemar, seperti polusi kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, bisa menjadi faktor dominan pencemaran udara. Tentu saja kita tidak asing, mungkin ketika kita pergi keluar di jalan raya kita pasti menemukan adanya polusi udara berupa asap kendaraan bermotor. Dan ketika misalkan kita pergi membeli makan, kita pasti menemukan ada orang yang merokok, dan itu juga salah satu faktor polusi udara yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan pribadi kita. Dan yang kedua ada air. Seperti yang kita ketahui, air merupakan zat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena kita mengetahui juga bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air. Sebesar 70% tubuh manusia itu terdiri atas air. Oleh sebab itu, air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Air yang bersih menjadi salah satu kebutuhan yang menjadi sebuah kebutuhan primer dari setiap manusia. Begitu juga setiap makhluk hidup tentunya. Air yang kotor dan tercemar bisa mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan kita. Air di sini tidak hanya air yang kita minum saja, juga air yang kita gunakan untuk mandi, mencuci tangan, dan untuk melakukan aktivitas kita yang lainnya. Tentu saja air yang kotor itu bisa, bila kita minum itu bisa membawa bakteri dan kuman ke dalam tubuh kita, karena airnya tidak steril. Oleh sebab itu ketika kita ingin minum air itu harus menggunakan air mineral yang sudah diproses sehingga sedemikian rupa sehingga air yang kita minum itu menjadi air yang layak konsumsi. Sedangkan air yang kita gunakan untuk mandi juga harus air yang bersih, agar tidak membawa kuman dan bakteri kepada tubuh kita. Kan kita juga pernah mendengar beberapa kasus ketika mandi dan ternyata airnya itu air yang kotor, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Tidak hanya penyakit tubuh tetapi juga penyakit kulit, seperti contoh gatal-gatal, ruam, alergi, dan lain sebagainya. Jadi air yang bersih itu benar-benar penting di dalam kehidupan manusia. Tidak hanya air yang kita konsumsi tetapi air yang kita gunakan untuk mandi dan juga mencuci tangan. Setelah air, faktor yang ketiga adalah makan dan minuman. Apakah kita sadar bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari atau mungkin secara berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, apakah makanan yang kita konsumsi itu merupakan makanan yang sudah diproses sedemikian rupa sih, dan juga tingkat kebersihannya merupakan tingkat kebersihan yang sudah memenuhi standar kebersihan? Jika kita tidak yakin, mungkin lebih baik bila kita menggunakan makanan yang kita siapkan sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mungkin jajanan-jajanan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu merupakan makanan yang standar kebersihannya masih belum terlalu terjamin. Seperti yang kita ketahui, itu dimasak di pinggir jalan raya, dan juga bisa kita ketahui juga bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan-makanan pinggir jalan itu terkadang itu kurang bersih, tidak sehat, bukan bahan-bahan yang memenuhi standar kebersihan. Oleh sebab itu, hal tersebut pula yang
mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga. Kita juga pernah mendengar beberapa kasus, seperti contoh ada anak yang kena usus buntu karena sering jajan sembarangan. Itu juga sering penyakit seperti usus buntu, baru ada penyakit cacingan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu alangkah lebih baik bila kita memakan makanan yang kita proses sendiri, yang kita masak sendiri, yang sudah terjamin mutunya, terjamin pula kebersihannya. Seperti contoh jajanan-jajanan yang di pinggir jalan yang kurang bersih, seperti contoh gorengan, itu terkadang menggunakan minyak yang sudah hitam-hitam masih dipakai. Itu kan sangat tidak baik untuk tubuh kita. Begitu juga bahan-bahan yang digunakan terkadang itu merupakan bahan-bahan yang kurang bersih, alias murahan, maaf kata saya bilang seperti itu. Nah, sehingga itu sangat berpengaruh pula pada kesehatan kita. Jangan sampai kesehatan kita menurun hanya gara-gara makanan seperti itu. Begitu pula dengan minuman. Mungkin alangkah baiknya bila kita memperbanyak minuman yang mengandung buah-buahan seperti jus, yang juga dapat menambah vitamin di dalam tubuh kita. Jangan lupa, makanan yang kita makan tuh harus makanan dengan gizi yang seimbang, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Setelah makanan ada keseimbangan emosi. Seperti yang kita ketahui, emosi ini turut menyumbang dalam perannya mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang kita ketahui, orang yang bahagia itu terkadang hidupnya, kesehatan fisiknya itu juga kuat. Karena seperti yang kita ketahui pula bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu harus berjalan berdampingan. Bila kita fisiknya lemah, itu terkadang bisa mempengaruhi mental kita. Begitu juga sebaliknya, bila mental kita lemah, terkadang itu bisa berdampak pula pada kesehatan fisik kita. Oleh sebab itu, di masa sekarang telah banyak pakar juga yang telah mengemukakan bahwa pentingnya kecerdasan emosi, pentingnya pengendalian emosi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kita juga pernah mendengar adanya kasus syok sehingga berujung kepada kematian, itu berawal dari mental yang tidak sehat. Oleh sebab itu, kesehatan mental itu juga penting untuk dalam mempengaruhi keseimbangan emosi yang kemudian berpengaruh pula pada kesehatan tubuh kita. Setelah emosi ada faktor yang kelima, yaitu olahraga yang teratur. Jika pola hidup kita sehat, itu pasti kita melakukan olahraga yang teratur pula. Tubuh kita bisa dikatakan sehat bila kita melakukan olahraga dengan teratur. Hampir semua orang ini berarti sudah sebagian besar orang itu setuju akan pentingnya olahraga. Jadi sebagian besar orang itu sudah setuju dan sepakat bahwa olahraga itu penting bagi tubuh kita. Namun sayangnya hanya sedikit yang kemudian sadar dan melakukan olahraga tersebut. Mungkin orang-orang yang tidak melakukan olahraga itu memiliki berbagai alasan, seperti contoh tidak punya waktu, tidak punya tempat olahraga, dan lain sebagainya. Padahal olahraga itu tidak harus olahraga yang berat seperti sepak bola dan juga kasti yang memerlukan kemampuan khusus untuk melakukannya. Kita dapat melakukan olahraga dengan cara-cara yang sederhana. Seperti contoh, olahraga ringan yang dapat kita lakukan di rumah, seperti contoh menyapu, mengepel, itu juga termasuk salah satu olahraga secara tidak langsung. Dan misalkan kalau kita juga orang yang salah satu orang yang sibuk, kita bisa misalkan kita anak sekolah dan kita berangkat sekolah itu menggunakan angkutan umum. Ketika kita berjalan dari rumah ke jalan raya, itu kan pasti kita berjalan. Dan itu juga sudah termasuk sebagai salah satu olahraga pula. Olahraga juga dapat kita lakukan di mana saja, seperti contoh olahraga jogging dan juga olahraga lari pagi. Bersepeda juga termasuk salah satu olahraga. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak punya waktu untuk berolahraga, sebab olahraga itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tetapi dengan memperhatikan situasi dan kondisi pula. Seperti contoh, bila kita berolahraga malam hari itu sebenarnya kurang cocok, karena udara malam itu tidak bagus
untuk tubuh juga. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Tidur itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap manusia itu pasti perlu tidur minimal 7 jam sehari. Ini menurut data yang telah dilakukan penelitian oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa tidur manusia itu perlu tidur minimal itu 7 jam sehari. Itulah alasannya mengapa Tuhan menciptakan siang dan juga malam. Ketika siang kita bekerja dan ketika malam kita beristirahat. Jadi kenapa tidur itu penting? Karena tidur ini dapat membantu meremajakan sel-sel tubuh kita dan juga dapat membantu membuang sejumlah toksin yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita lelah, tubuh kita sudah capek semua, dan ketika kita tidur, pasti ketika kita bangun itu kita bangun dengan keadaan semangat. Ini karena tubuh kita telah mengalami peremajaan sel, sehingga sel-sel yang sudah tua itu digantikan oleh sel-sel yang muda. Begitu juga toksin-toksin dalam tubuh kita pun keluar. Oleh sebab itu terkadang ketika kita bangun itu kita berkeringat. Disitulah toksin-toksin kita keluar. Dan jangan lupa setelah bangun tidur minum air putih yang banyak ya. Nah, setelah itu saya akan membahas mengenai pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik ini sangat penting untuk dilakukan secara rutin setiap harinya. Jika rutin, maka kesehatan tubuh kita akan tetap terjaga. Oleh sebab ini, teman-teman jangan malas ya. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari aktivitas fisik? Oke, mari kita ketahui aktivitas fisik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aktivitas fisik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian gerakan tubuh yang terbentuk karena adanya gerak otot langka yang dihasilkan oleh energi. Nah, aktivitas fisik ini kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas fisik ringan, sedang, dan juga berat. Ini contoh dari aktivitas fisik ringan, itu merupakan kegiatan yang dilakukan dan tidak membawa perubahan pada ritme pernapasan, tidak membutuhkan banyak tenaga pula di aktivitas fisik yang ringan tersebut. Aktivitas fisik ringan, jumlah kalori atau energi yang kita keluarkan itu kurang dari 3,5 kilokalori pada setiap menitnya. Seperti contoh aktivitas fisik yang ringan itu ketika kita melakukan beberapa pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, berjalan santai, membaca, menulis, mengendarai kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi ini aktivitas-aktivitas kecil yang tidak berpengaruh besar, yang tidak memerlukan energi banyak, tetapi ini juga memiliki pengaruh yang besar pula bila kita melakukan secara rutin. Dan yang kedua ini ada aktivitas fisik sedang yang membuat tubuh menjadi sedikit berkeringat dan denyut jantung menjadi semakin cepat, tidak cepat tetapi semakin cepat, lebih cepat dari aktivitas fisik yang ringan, serta ritme pernapasan itu mengalami peningkatan. Contohnya ketika kita bermain tenis meja, naik sepeda di area yang datar, mencuci mobil, bermain skateboard, mungkin melakukan jogging, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas-aktivitas ini mengeluarkan sekitar 3,5 kilokalori hingga 7 kilokalori setiap menitnya. Jadi lebih banyak dari aktivitas fisik ringan, tetapi tidak perlu memerlukan energi yang besar pula seperti aktivitas fisik berat. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik berat, merupakan itu membuat tubuh kita menjadi sangat berkeringat, menjadi terengah-engah ketika bernapas, serta denyut jantung mengalami banyak peningkatan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ini, terkadang jantung kita berdenyut dengan keras, duk-duk-duk-duk-duk, mungkin seperti itu ya. Melakukan aktivitas fisik berat membuat tubuh kita mengeluarkan energi yang lebih dari 7 kilokalori setiap menitnya. Contohnya adalah berlari dengan kecepatan di atas 5 km per jam, mendaki bukit, berlari, bermain sepak bola, naik gunung, dan olahraga lainnya seperti kasti dan lain-lain. Tentu saja ketika kita melakukan aktivitas fisik berat ini, kita juga perlu melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik berat ini agar menghindari cedera.
Nah, itu tadi ya mengenai aktivitas fisik ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian sekarang saya akan membahas mengenai apa sih manfaat jangka panjangnya dari partisipasi aktif kita, aktivitas fisik secara teratur. Apa sih manfaatnya? Mari kita bahas. Berikut merupakan beberapa manfaatnya yang dapat teman-teman lihat di slide. Yang pertama itu kita dapat mengontrol berat badan kita. Tentu saja, kalau kita melakukan olahraga setiap harinya atau aktivitas fisik setiap harinya, tentu saja kita dapat kemudian mengontrol berat badan kita, sehingga tidak menimbulkan kelebihan berat badan atau obesitas. Kelebihan berat badan di sini bukan berarti tubuhnya gemuk ya. Orang yang gemuk itu ada istilah orang yang gemuk adalah orang yang sehat. Maksudnya, tetapi yang saya maksud di sini adalah mengontrol berat badan itu adalah yang gendutnya itu sudah obesitas, sudah melebihi batas wajar. Tetapi kalau teman-teman mungkin merasa berat badannya gendut tetapi itu masih di dalam batas wajar, maka itu adalah sehat, bukan obesitas, itu sehat. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang salah paham di kalimat ini ya. Nah, tentu saja selain mengontrol berat badan agar berat badan kita tidak berlebih, itu juga bisa meningkatkan semangat kita dan memperbaiki suasana hati atau bahkan bisa mengurangi stres. Tentu saja teman-teman, ketika kita berolahraga secara tidak langsung kita akan bersenang-senang. Secara tidak langsung kita bisa bermain dengan teman atau mungkin aktivitas fisik ringan seperti contoh ketika kita berjalan, kita menemukan pemandangan yang indah yang kemudian itu bisa meningkatkan semangat kita dan juga dapat memperbaiki suasana hati kita. Terkadang ketika kita ada masalah, kita berjalan-jalan dan kita menarik nafas, itu bisa setidaknya sedikit memperbaiki suasana hati kita. Dan ini juga berpengaruh kepada yang saya sebutkan tadi, yang manfaat mengontrol emosi ini. Ini salah satu manfaatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dan juga baik itu dapat meningkatkan kekuatan otot dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, latihan dan aktivitas fisik ini kemudian memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh kita yang kemudian membantu sistem kardiovaskular untuk bekerja lebih efisien. Ketika jantung dan paru-paru bekerja efisien, maka kita memiliki lebih banyak energi untuk menyelesaikan pekerjaan kita setiap harinya. Dan tentu saja dengan aktivitas fisik yang teratur, kita bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Juga tentu saja aktivitas fisik yang teratur itu menyenangkan. Seperti yang saya bilang tadi, itu bisa memperbaiki mood kita sehingga ini terdengar menyenangkan. Kemudian yang F ini mengurangi resiko terkena penyakit itu seperti contoh penyakit kronis, jantung, paru-paru, pembuluh darah, penyakit diabetes, kanker, osteoporosis, dan lain-lain. Jadi teman-teman, gini, kalau kita melakukan aktivitas fisik yang teratur, itu kita bisa lebih sedikit terkena penyakit karena kita setiap hari itu sudah terbiasa untuk menjaga dan merawat tubuh kita. Seperti contoh yang singkat tadi adalah memakan makanan yang bergizi dan seimbang. Itu secara tidak langsung kita berinvestasi kepada tubuh kita dan merawat tubuh kita agar jauh dari penyakit. Bila kita tidak merokok, kita tidak menghirup asap yang aneh-aneh, maka itu akan menjaga paru-paru kita dari penyakit seperti contoh kanker paru-paru, flek paru-paru, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita rutin berolahraga setiap hari, maka itu akan membuat jantung kita menjadi lebih kuat sehingga kita dapat mencegah diri kita untuk terkena penyakit seperti contoh stroke dan juga lain sebagainya, dan penyakit jantung lainnya. Jadi bila kita melakukan aktivitas fisik yang teratur ini, kita juga
secara tidak langsung kita merawat tubuh kita dengan baik sehingga kita dapat menghindari penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Dan tentu saja selain mengurangi resiko penyakit, melakukan aktivitas fisik yang teratur tersebut juga dapat membuat kita awet muda. Tentu saja penuaan dini itu terjadi bila kita tidak merawat tubuh kita, tetapi bila kita merawat tubuh kita dengan manfaat aktivitas fisik yang teratur, maka kita akan membuat tubuh kita menjadi lebih awet muda. Kemudian itu juga bisa menyebabkan kita meningkatkan kesehatan otot kita, karena otot kita sering kita latih, otot kita sering kita gunakan, secara tidak langsung kinerja otot itu meningkat. Dan yang terakhir, peningkatan kesehatan psikologis, yaitu membuat kita menjadi lebih sehat mentalnya ketimbang kita tidak melakukan aktivitas fisik secara teratur. Itu akan membuat mental kita down dan membuat kita menjadi tidak sehat mental. Berikut ini merupakan manfaat aktivitas fisik teratur yang sudah saya bahas barusan ini. Dan yang terakhir ingin saya bahas ini adalah pola dan kebiasaan makan dan istirahat. Pola makan itu seperti yang tertulis di sini di PPT saya. Pola makan memiliki 3 komponen penting. Apa saja sih 3 komponen penting itu? Yaitu jenis makanan kita, frekuensi makanan kita, dan juga jumlah makanan kita. Kalau mau berbicara tentang jenis, di Indonesia ini memiliki banyak pola makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan juga buah-buahan. Sedangkan frekuensi itu masih tergantung pada umur. Tidak mungkin kan bayi berusia 6 bulan kita kasih makan dengan porsi yang sama dengan remaja berusia 15 tahun. Itu tentu saja 2 hal yang sangat berbeda. Bayi itu usia 6 bulan itu masih memerlukan air susu ibu dan juga makanan-makanan yang ringan, makanan yang tidak perlu dikunyah karena mungkin gigi mereka belum tumbuh. Tetapi berbeda dengan anak 15 tahun yang memerlukan gizi yang banyak karena itu merupakan masa pertumbuhan. Pasti mereka memerlukan makanan-makanan yang berat pula untuk dapat membantu mereka bertumbuh lebih baik lagi. Dan pola frekuensi makanan itu adalah 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Itu yang umum. 3 makanan utama itu makan pagi, makan siang, dan makan malam mungkin. Dan 2 kali makanan selingan itu mungkin makan-makan seperti jajanan mungkin, atau makanan buah-buahan, atau yang kalau kita lihat di Eropa ada yang disebut dengan waktu minum teh. Jadi mereka makan biskuit sambil minum teh. Nah, disitulah yang mungkin kita bisa sebut dengan makanan selingan. Dan yang terakhir adalah pola istirahat. Istirahat itu ada banyak macamnya, tidak hanya tidur. Tetapi bersantai itu juga merupakan istirahat. Jadi tubuh kita itu tidak perlu 24 jam itu kita genjot terus untuk melakukan aktivitas. Maka kalau kita melakukan itu, maka kita akan tepar sendiri. Oleh sebab itu istirahat itu sangat penting bagi tubuh kita. Tidak harus tidur. Juga bersantai itu bisa. Setidaknya itu cukup duduk-duduk sambil refreshing itu juga bisa. Setidaknya itu bisa membuat tubuh kita beristirahat dan merefresh segala tubuh kita yang telah kita pakai. Seperti yang kita ketahui, komputer saja perlu diistirahatkan setelah dipakai setelah beberapa lama. Begitu juga kompor dan peralatan lainnya. Begitu juga dengan tubuh kita yang perlu diistirahatkan setelah dipakai untuk bekerja keras. Untuk dapat merawat tubuh kita, maka kita juga memerlukan istirahat yang cukup pula. Menurut Kementerian Kesehatan, waktu istirahat itu lebih baik minimal tuh 7 jam setiap harinya, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih juga tentunya, tidak boleh lebih dari 8 jam juga tentunya. Karena kelebihan tidur itu dapat meningkatkan resiko penyakit pula, tidak hanya kekurangan tidur, tapi kelebihan tidur juga berpengaruh juga bagi kesehatan tubuh juga. Maka oleh dari itu kita juga perlu beristirahat dengan waktu yang tepat pula, yaitu 7 jam setiap harinya.
Oke, baiklah teman-teman dan Bu Dewi, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.